Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono, mahasiswa S2 Program Studi S2 Manajemen Logistik Universitas Logistik Bisnis Nasional. Pada saat ini saya akan menjawab soal asesmen akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor kelas 21B NPM 2112-30105. Soal pertama adalah sebagai berikut. Salah satu kebijakan impor adalah dengan menerapkan mekanisme larangan dan pembatasan atau lartas dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga. Jelaskan pertimbangan diterapkannya mekanisme lartas. Berikan satu contoh penerapan lartas. Baik, saya akan menjawab pertama terkait dengan apa itu lartas. Lartas atau larangan dan pembatasan adalah kebijakan non-tarif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masuk keluarnya barang impor atau ekspor berdasarkan ketentuan dari berbagai kementerian atau lembaga terkait. Pertimbangan diterapkannya lartas adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang kedua adalah untuk memberikan keamanan nasional. Dalam arti adalah stabilitas keamanan itu benar-benar bisa diprotek terkait dengan penerapannya lartas tersebut. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri. Yang keempat adalah pemenuhan standar teknis atau mutu tertentu. Dan yang kelima adalah kepatuhan terhadap komitmen internasional serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Contoh penerapan lartas adalah misalnya pada produk daging sapi impor, misalnya daging sapi impor dari Australia atau mungkin dari Eropa gitu ya. Instansi yang terkait dengan lartas ini adalah Kementerian Pertanian, yaitu di Badan Karantina Hewan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap daging sapi impor tersebut. Syaratnya pertama adalah harus ada health certificate atau sertifikat kesehatan, terus pemeriksaan karantina. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku dari hewan itu, serta untuk menjaga kesehatan publik atau kesehatan masyarakat. Soal nomor 2, program digitalisasi prosedur ekspor impor menjadi salah satu target nasional. Sejak sebelum kedatangan sarana pengangkutan sampai dengan keluar dari kawasan pabean. Dan juga sebaliknya saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission. Jelaskan makna single submission dengan contoh aplikasi yang ada. Baik, saya jawab soal nomor 2. Makna single submission adalah sistem pelayanan digital terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha ekspor impor mengajukan seluruh dokumen dan perizinan dari berbagai instansi melalui satu pintu secara elektronik. Tujuan daripada dan manfaat daripada single submission tersebut adalah pertama untuk menyederhanakan proses perizinan yang tidak terlalu birokratis dan tidak berbelit-belit. Yang kedua adalah untuk menghindari duplikasi data. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dan yang keempat adalah untuk mempercepat pelayanan ekspor atau impor. Karakteristik single submission adalah pertama, terintegrasi antar kementerian atau lembaga. Yang kedua adalah berbasis elektronik atau paperless, real-time tracking dan approval-nya, serta interoperabilitas antar sistem aplikasi. Jadi, karakteristik adalah ada 4 hal ini, 1, 2, 3, 4 ini adalah merupakan karakteristik dari single submission. Contoh aplikasi single submission adalah pertama INSB, itu adalah merupakan portal nasional untuk pertukaran data ekspor impor. Yang kedua adalah CISA atau sistem bea cukai untuk PEP dan PIB, manifest serta tracking. Yang ketiga adalah IQFAS, sistem karantina elektronik oleh Kementerian Pertanian. Dan yang berikutnya adalah Inopartnet atau layanan kapal dan barang di pelabuhan. Contoh proses ekspor berbasis single submission adalah eksportir pertama mengajukan PIB di CESA. Yang kedua adalah data terhubung akan ke INSW, terus dilakukan verifikasi oleh IQFAS, BPOM, dan kementerian dan lain-lain. Setelah itu baru ada persetujuan otomatis secara terbit, secara digital, baru muncul clearance dan pengapalan melalui Inopartnet. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.